Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Anak-anak semuanya, kita kembali bertemu di virtual ya. Semoga dengan virtual ini kita tidak dibatasi, kita tidak terbatasi untuk belajar kita ya, dan tetap diberikan pemahaman untuk bisa belajar pada kali ini ya anak-anakku semuanya. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama, doa untuk belajar ya, doa akan belajar. Oke, saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran pada mata pelajaran kemuhammadiyahan ya. Kita akan memasuki mata pelajaran Muhammadiyah. Materi hari ini adalah tentang organisasi Muhammadiyah. Sebelum kita memasuki apa itu organisasi Muhammadiyah, lebih tepatnya kita harus mengetahui apa arti organisasi itu sendiri. Organisasi itu memiliki arti yaitu dua orang atau lebih ya. Dua orang atau lebih. Satu ya, itu poin pertama. Yang kedua adalah memiliki tujuan yang sama. Nah, dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi misal ya, kita di kelas itu satu kelas ada sekitar 20 sampai 30 anak. Nah, itu bisa kita sebut organisasi. Dengan pemimpinnya siapa? Ketua kelas. Lalu ada sekretaris, ada bendahara, dan yang lainnya. Nah, contoh lain yang bisa kita mudah temukan setiap harinya, yaitu di keluarga kita sendiri. Itu juga bisa merupakan sebuah organisasi yang diketuai oleh ayah atau bapak. Lalu ada anggotanya, ibu dan anak-anak. Nah, ini sudah merupakan sebuah organisasi. Tujuannya sama atau tidak sama? Keluarga pasti menginginkan atau tujuannya menginginkan kedamaian, kesejahteraan, ya, aman, sentosa, ya, itu yang namanya organisasi. Jika dua orang atau lebih tidak memiliki tujuan yang sama, maka tidak bisa disebut sebuah organisasi. Nah, lalu anggota-anggotanya mendukung itu ya. Semua anggota-anggotanya mendukung untuk tercapai tujuan organisasi tersebut. Nah, itu dia arti sebuah organisasi. Bisa kita ibaratkan seperti sebuah tubuh kita. Nah, organisasi itu sendiri kenapa harus dua orang atau lebih? Karena pasti satu orang itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, di situ akan saling membantu. Di tubuh kita sendiri itu banyak sekali organ-organ. Nah, sama ya dengan organisasi. Organ-organ misalnya jantung berfungsi untuk bertugas untuk memompa darah. Lalu ada lambung yang untuk menyimpan makanan yang kita makan ya, dicerna. Lalu usus menyerap sari-sari makanan.
Lalu ada paru-paru berusaha bertugas untuk memproses oksigen yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu kan sebuah organisasi yang punya tugasnya masing-masing. Nah, jika jantung saja tanpa paru-paru, maka kita tidak bisa hidup. Atau paru-paru saja tanpa jantung, kita tidak bisa hidup. Nah, saling membutuhkan. Itu ya, itu makna sebuah organisasi. Nah, kita masuk dengan organisasi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ada organisasinya, ya, ada strukturnya, ya. Banyak orang yang ada di Muhammadiyah. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan murid-muridnya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu tujuan dari Muhammadiyah, itu seperti itu. Semua anggotanya secara otomatis harus mendorong dan mewujudkan tujuan itu agar tercapai. Nah, maka Muhammadiyah bisa disebut organisasi. Nah, lalu bagaimana bentuk dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri? Di Muhammadiyah itu sama, memiliki ketua, sekretaris, bendahara, ya, banyak. Nah, strukturnya. Tetapi itu kita akan lewati terlebih dahulu karena mungkin sudah bisa ditemukan di buku paket ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana bentuk organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Ada dua bentuk di organisasi Muhammadiyah. Yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Vertikal, ya, atas bawah, ya, menuju ke atas, itu bentuk dari organisasi Muhammadiyah. Nah, ada pimpinannya secara struktural dari atas ke bawah. Dari yang paling tinggi ada yang namanya pimpinan pusat Muhammadiyah, ya. Lalu di bawahnya ada pimpinan wilayah. Jika pimpinan pusat itu memimpin semuanya, wilayah-wilayah, ya. Nah, semua pokoknya pusat itu semuanya ada di situ, ya. Dan letak kantornya ada di mana? Ada di Jogja, dan yang kedua di Jakarta. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah ada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, pimpinan wilayah Muhammadiyah ini setara dengan provinsi. Jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, itu setara dengan provinsi. Maka di situ pimpinan wilayah Muhammadiyah mengatur Muhammadiyah seprovinsi itu. Lalu di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah ada pimpinan daerah Muhammadiyah. Itu setara dengan kabupaten atau kota. Misalnya, pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta, pimpinan daerah Kota Yogyakarta, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, dan sebagainya. Ya, itu, ya. Berarti mengurusi satu kabupaten atau kota tersebut. Lalu di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah ada pimpinan cabang Muhammadiyah, yang ini setara dengan kecamatan. Nah, misalnya di Kabupaten Sleman ada beberapa kecamatan, misalnya pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan, atau pimpinan cabang Muhammadiyah Kalasan, pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping, nah, dan yang lainnya banyak sekali, ya.
itu setara dengan kecamatan. Lalu di bawahnya lagi yang terakhir ada pimpinan ranting Muhammadiyah. Yang ini setara dengan kelurahan atau desa. Ya. Misalnya di Kecamatan Prambanan ada pimpinan ranting Muhammadiyah Bokoharjo. Nah, itu misalnya. Dan yang lainnya banyak sekali ya, pimpinan ranting Muhammadiyah. Nah, ada 5 tingkatan ya, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Nah, ini struktur secara vertikal. Yang paling rendah dari mana? Yang paling bawah dari pimpinan ranting, ke atas pimpinan cabang, ke atas lagi pimpinan daerah, atas lagi pimpinan wilayah, lalu ke pimpinan pusat di situ ya. Lalu yang selanjutnya adalah struktur secara horizontal atau ke samping. Ya. Ke samping di situ ada macam-macamnya ya. Di Muhammadiyah tidak hanya ketua, sekretaris, dan bendara, tetapi ada struktur horizontal yang membantu pimpinan-pimpinan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, diantaranya ada banyak sekali majelis, ada majelis ya, ada 1 majelis, yang kedua lembaga, yang ketiga badan. Nah, banyak sekali. Nah, anak-anak bisa cari sendiri ya, bisa cari di buku atau bisa cari di internet ya, atau mungkin bisa cari sendiri ke Kota Jogja, ke kantor pimpinan pusat bisa ya. Itu banyak sekali. Ada majelis pendidikan kader, majelis pemberdayaan masyarakat kan? Lalu ada macam banyaknya ya, banyak sekali ya. Lembaga-lembaga juga banyak sekali. Nah, ada yang sering kita ketahui misalnya Lazismu. Nah, itu adalah salah satu lembaga dari pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Lazismu apa kepanjangannya? Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah. Nah, disingkat Lazismu itu. Nah, lalu badan Muhammadiyah juga memiliki badan hukum, lalu banyak sekali dan yang lainnya. Banyak sekali struktur di Muhammadiyah, kalian bisa cari sendiri ya. Nah, di situ fungsinya, tugasnya macam-macam juga. Seperti tadi anggota tubuh kita. Ya, di situ kita mempelajari itu kali ini ya. Lalu yang selanjutnya, nah, Muhammadiyah itu selain memiliki struktural secara vertikal dan horizontal, Muhammadiyah juga memiliki organisasi otonom. Apa itu organisasi otonom? Organisasi otonom itu berfungsi untuk membantu Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya berdasarkan bidang-bidangnya sendiri-sendiri. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih otonom itu ya. Organisasi sudah kita jelaskan ya tadi ya. Otonom adalah organisasi otonom adalah organisasi yang diberikan wewenang oleh Muhammadiyah untuk apa? 1. Mengurus keuangan. Ya, mengurus keuangan, dan yang kedua rumah tangganya sendiri. Mengurus keuangan, yang kedua dan mengurus rumah tangganya sendiri. Itu ya, itu namanya organisasi otonom. Tapi tujuannya tetap kembali ke Muhammadiyah, mendukung cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Apa saja sih organisasi otonom itu? Ada 7 yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada Aisyah, lalu kedua Hizbul Waton, 3 Pemuda Muhammadiyah, 4 Nasyiatul Aisyah, 5 Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 6 ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang ke-7 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah,
organisasi otonom ini memiliki tujuan yang sama dari Muhammadiyah, tetapi mereka mengerjakan sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya kita jelaskan, Aisyah, mereka mengembangkan dan membantu umat di khususnya ya untuk para kalangan perempuan. Nah, itu Aisyah. Lalu yang kedua, Hizbul Waton, membantu tujuan Muhammadiyah agar tercapai melalui kepanduan, atau mungkin kita bisa yang kita ketahui itu pramuka ya. Nah, Hizbul Waton itu milik Muhammadiyah, sama kepanduan, baris berbaris, tali temali, lalu kode Morse dan yang lainnya. Itu juga dari dakwah Muhammadiyah untuk membantu umat dalam mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu ada pemuda Muhammadiyah, nah, pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah. Pemuda Muhammadiyah ya, menciptakan masyarakat Islam melalui para pemuda-pemudanya, pemuda-pemuda putra. Sedangkan Nasyiatul Aisyah melalui pemudi-pemudi ya, atau anak-anak muda yang perempuan. Ini berdampingan ya, mengurusi para pemuda-pemuda, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam di kalangan para pemuda. Lalu yang selanjutnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini dikhususkan untuk para pelajar-pelajar seperti anak-anak semua ini ya. Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan juga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dari mulai SMP, SD, SMA, SD, SMP, SMA itu anak-anak pelajar ya, itu bersama-sama belajar ya, dan dinaungi oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah agar tercapai tujuan Muhammadiyah. Lalu selanjutnya ada Tapak Suci. Nah, ini berdakwah fokusnya di bidang bela diri, pencak silat. Nah, jika ada anak-anak yang suka bela diri pencak silat, nah bisa ikut Tapak Suci. Lalu ada yang terakhir, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jika nanti anak-anak semua sudah menjadi seorang mahasiswa ya, itu ada bagaimana mahasiswa berkumpul ya, untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu ya, itu dari pelajaran hari ini ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal dan horizontal. Lalu yang kedua adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Ada berapa? Ada 7 yang bisa kita ketahui ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.